Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Harto Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Di sini saya akan berbagi tips, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang sistem pembakaran di sebuah motor karburator. Dan untuk di sini saya ada buat sebuah busi. Ini adalah fungsinya untuk menyalurkan arus tegangan tinggi di ujung businya ini, dari coil menuju ke ujung businya sini, dan kita bisa mengetahui dengan mudah suatu pembakaran atau percikan dari busi ini berfungsi maksimal atau normal, tidak terjadi masalah atau berbet. Kita bisa melihat dari ujung businya sini dengan mudah, baik warna maupun arah percikan businya. Dan untuk arah percikan busi yang normal kita bisa melihat dari bagian sini. Untuk arah pembakarannya di sebelah sini, dan warnanya itu biru, tidak merah, karena saat lama digunakan ini terjadi resistansi atau hambatan di antara masuknya dari coil ke ujung businya sini. Ini terjadi hambatan di sambungan tengahnya sini, teman. Ini bisa mempengaruhi dari sistem pembakaran di motor yang menyebabkan percikan businya itu menjadi merah, dan ini berpengaruh sekali terhadap sistem pembakaran atau terhadap konsumsi BBM dan tenaga di motor. Dan di sini saya melihat dari kondisi sebuah busi motor. Oke, ini kondisinya. Ini sudah agak hitam berjelaga atau hitamnya itu tidak rata. Kita bisa lihat di bagian sini, dan ini ada masih warna coklat. Ini masih bagus untuk sistem pembakarannya. Oke, ini. Dan untuk celah busi ini sangat penting sekali. Kita bisa lakukan penyetelan di 0, oke, untuk penyetelan di celah busi. Oke, kita gunakan seperti ini, 0,9 mm. Ini saya menggunakan fuller atau alat untuk menyetel gap atau celah pada semua kendaraan di motor, baik klep maupun busi. Kita bisa menyetel untuk celah busi di 0,9 ini. Oke, ini sangat berpengaruh sekali, teman. Oke, seperti ini. Ini adalah kunci utama dari tenaga motor supaya kerja coilnya lebih maksimal dan tentunya lebih awet terhadap komponen parts di motor. Oke, 0,9 untuk ukurannya seperti ini. Oke, bos, sip. Oke, untuk selanjutnya, oke, kita akan memasang dari businya. Sudah saya pasang. Kita lihat percikan businya. Oke, kita lihat percikan businya di ujungnya sini. Oke, saya on kan dulu kunci kontaknya, kita starter. Oke, seperti ini. Untuk kondisinya ini masih bagus dan tadi tidak ada berbet sama sekali. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Kita akan pasang posisinya atau businya. Oke, kita pertama pakai tangan dulu supaya lebih aman. Kemudian kita gunakan kunci nomor 16 untuk mengencangkan busi. Oke, ini ada beberapa tahap supaya motor di 4 tak ini tenaganya kembali normal lagi, dan tentunya sistem pembakarannya itu lebih maksimal dan berfungsi sebaik mungkin. Oke, ini. Dan selanjutnya di sini saya telah menyetel klep atau celah klep. Oke, setelah klepnya sudah saya setel. Ini untuk celah klep bagian atas sudah saya setel. Tadinya sangat rapat sekali, tidak ada gerakan sama sekali, ada gerakan tapi sedikit. Ini juga mempengaruhi saat kita gunakan pada motor
yang suhu mesinnya atau saat jalan sudah cukup jauh. Ini karena di dalam mesinnya itu untuk besi seperti ini memuai dan terjadi perubahan ukuran, sehingga lama kelamaan ini besinya menekan dari klepnya dan tidak ada celah atau kerenggangan di klepnya, sehingga terjadi penekanan pada klep, sehingga terjadi kebocoran kompresi yang menyebabkan tenaganya itu berkurang. Dan untuk penyetelan klep atau cara menyetel klep, kita bisa posisikan seperti ini. Kita buka dari magnet coulter sebelah kiri, kita buka keduanya sini, kita putar ke kiri. Oke, kita putar ke sini. Oke, ini karena jalannya mesin seperti ini, kiri. Kemudian kita buka di ini, kita putar pakai kunci 19, kemudian kita buka di sebelah sini dan ada huruf T. Kita putar sampai di sini terjadi kerenggangan. Oke, jika belum terjadi kerenggangan, kita putar sekali lagi, kita posisikan ke T. Oke, itu. Dan untuk celah bagian atas dan bawah ini sedikit perbedaan. Ini biasa saya lakukan untuk menyetel di celah klepnya. Kita gunakan, oke, saya pasang dulu jok besinya, bos. Oke, saya gunakan ukuran untuk in. Untuk ini kita bisa gunakan 0,10 untuk bagian yang atas celah klepnya, 0,10, dan yang bagian bawah bagian klep ini kita bisa bagian yang klep ke knalpot. Oke, jalur knalpot seperti ini. X nya kita gunakan yang 0,15. Ini tidak berisik atau tidak timbul bunyi gemericik. Ini karena untuk motor sekarang bentuk dari dalam mesinnya itu lebih landai, lebih santai, tidak seperti Grand atau Supra lama yang masih belum memakai rocker arm atau pelatuk klepnya itu ada lakernya. Ini berbeda sekali. Jadi saat penyetelan untuk Grand dan Supra lama itu kita setel di 0,05 ini supaya tidak berisik. Dan untuk yang Supra X 125 Absolute Trevo Vario yang sekarang yang menggunakan teknologi terbaru, kita bisa menggunakan celah klep 0,10, 0,15. Ini tidak berisik dan bertenaga, karena untuk karakter knock-on up-nya itu lebih naiknya itu santai dan turunnya juga santai. Berbeda yang lama, untuk Supra lama itu naiknya santai, agak menanjak. Untuk karakter dari knock-on up-nya, knock-on up di sebelah tengah sini, knock-on up-nya itu agak tinggi, kemudian langsung turun. Oke, langsung menikung, langsung menurun seperti ini. Ini teman-teman bisa bongkar dari sebuah sepeda motor Supra lama. Oke, ini kita gunakan untuk Supra lama itu 0,05 supaya tidak timbul bunyi berisik. Seperti itu perbedaan dari sebuah perkembangan dunia otomotif tentang cara penyetelan sebuah klep atau celah busi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan pasang penutup klepnya. Oke teman-teman, untuk setelah membongkar dari tutup klep ini sebaiknya kita ganti o-ringnya yang baru. Untuk o-ring yang lama ini karena sudah mengeras dan kaku, ini biasanya saat kita pasang itu terjadi bocor. Tapi ada alternatif lain, teman-teman bisa langsung mengasih lem pak seperti ini, lem tribon, supaya tidak terjadi kebocoran. Oke, dan di sini saya pasang dari tutup klep bagian atas seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini. Ini yang baru kita pasang.
kemudian kita kasih lem pad seperti ini untuk mengatasi kebocoran supaya tidak merembes dari oli mesin. Ini kita keraskan, kita pasang keduanya. Kita pasang keduanya menggunakan baut 8. Untuk baut ukurannya seperti ini. Jika teman-teman mungkin lupa telah melepas, kemudian cara memasangnya atau saat memasang kembali, ini untuk ukuran bautnya seperti ini. Kadang ada yang panjang soalnya. Ini kita pasang, kita keraskan secukupnya. Ini untuk pemasangan bagian atas in maupun bawah out ke knalpot itu sama, kita lem. Jika tidak lem tidak masalah karena seal o-ringnya masih sudah baru. Siap. Kita pasang yang bawah. Kita pasang yang bawah bosku, ini. Kita pecahkan secukupnya. Kasih lem supaya lebih aman. Sip. Untuk selanjutnya kita akan rakit dari sistem bahan bakar atau sistem pengabutan di motor, yaitu karburator. Ini bos, karburatornya kita rakit dulu. Bentar. Kita rakit dari karburatornya. Ini karburatornya masih standar, masih bawaan motor, dan spuyernya masih standar juga. Dan di sini sudah saya bersihkan semuanya. Saya semprot pakai angin kompresor. Teman-teman juga bisa pakai pompa manual. Kita keraskan. Kita keraskan secukupnya seperti ini. Untuk di sini tidak saya bongkar teman-teman karena macet sekali. Tadi sudah saya semprot. Ini yang penting di dalamnya ini sudah berlubang, kita bisa lihat. Sudah berlubang. Dan kita pasang untuk ventilatornya atau pelampungnya. Ini untuk posisinya sangat penting sekali. Untuk posisinya saat kita lihat, kita pasang. Maaf bos, ada tulisannya ini tadi pesan on the deal, ini saya tulis supaya tidak lupa. Seperti ini. Dan untuk posisinya kita bisa lihat untuk ukuran normalnya. Ini tadi tidak banjir atau tidak ngelotor. Ini untuk ukurannya seperti ini. Ini bagusnya seperti ini. Tapi ini tidak bermasalah dan tetap berfungsi, tidak berbet. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa hal yang sangat penting sekali. Kemudian kita keraskan, kita pasang dari mangkoknya. Saya lem tipis-tipis dulu di sini supaya tidak terjadi rembesan BBM. Kita lem tipis-tipis. Intinya di sini tidak terjadi penumpukan lem. Ini karena jalur dari tangki BBM ke ventilator atau pelampung. Kita keraskan secukupnya. Bos. Ini sangat penting sekali untuk sistem bahan bakar di motor. Kita bisa mengecek bagian-bagian mana yang perlu kita ketahui supaya lebih
mudah untuk proses servis dan penanganan dari sebuah motor karburator. Ini Supra X125 motornya. Oke teman-teman, sudah saya rakit seperti ini, dan untuk posisi dari hasilnya seperti ini saat kita pasang. Oke, kita akan pasang di motornya, dan di sini kita bisa melihat beberapa bagian. Oke teman-teman, ada beberapa bagian di sistem karburator. Ini adalah skep, jarum skep, ini adalah piston atau skepnya, dan ini adalah jarum skep. Dan di sini kita bisa melihat posisi untuk jarum skepnya. Ini meruncing seperti ini. Oke, meruncing seperti ini runcing, kemudian melengkung seperti ini. Ini ada tujuannya atau fungsinya. Ini supaya BBM ini yang mengalir ke mesin melalui karburator, oke, sesuai dengan kenaikan gas. Oke, kenaikan skepnya ini. Jadi BBM-nya ini mengalir dari tangki mangkok karburatornya menuju ke manifold isap di mesinnya ini. Ini supaya sesuai yang dibutuhkan dengan sebuah mesin yang melakukan pembakaran di dalamnya. Ini supaya takarannya lebih pas, dan tentunya mesinnya itu tidak terlalu irit atau panas dan tidak terlalu boros. Ini kita bisa melihat dari karakter dari sebuah jarum skep seperti ini. Ini runcing rata, kemudian naik melengkung, oke itu. Dan ini untuk posisi jarum skepnya. Untuk jarum skepnya masih oke, masih rapat seperti ini. Oke, masih rapat. Dan untuk Supra X125 ini ada kayak bunyi. Nah, ini ada switch. Oke, switch TSS. Oke, di sini ada switch, dan di sini ada kabelnya dua. Ini kebetulan untuk kabelnya ada bekasnya, ini merah, ini hitam. Ini tidak digunakan lagi. Oke, tidak digunakan lagi. Dan ini terhubung ke skepnya ini. Oke, skepnya seperti ini. Oke, ini jarum skepnya. Oke, seperti ini. Oke, dan timbul bunyi cetek-cetek seperti ini. Ini ada tonjolan yang menekan ke sini. Oke, saat kita angkat seperti ini tonjolannya atau switchnya di sini, ini melepas atau terhubung. Oke, di dalam sini. Semoga kelihatan bos. Oke, di dalam sini. Ini kurang kelihatan. Oke, di sebelah sini. Oke, itu kita bisa lihat warna. Oke, warna coklat. Ini adalah TSS, total switch sensor atau switch untuk mengatur pergerakan dari skepnya. Oke, perputaran dari gasnya. Oke, perputaran dari handle gasnya. Ini yang mengatur switchnya ini. Ini saat kita posisikan seperti ini, kita pasang supaya lebih mudah. Oke, kita pasang seperti ini supaya lebih mudah untuk melihat fungsinya bos. Oke. Oke, sini kita putar gasnya. Oke, kita putar gasnya, nanti ada timbul bunyi. Oke, ini ada gasnya, ada suara dari pergerakan switchnya. Oke, ini. Oke, sekitar segini. Oke, ini sudah berfungsi. Dan ini tidak ada kabelnya, ini tidak digunakan oleh motor ini karena sudah putus, dan ini terhubung
ke kabel sini. Ini kabel merah dan hitam, ini jalurnya ke CDI. Oke, di sini ada bekasnya ini. Oke, ini sudah lepas. Dan TSS atau throttle switch sensor ini berfungsi sekali untuk mengatur. Oke, di sini fungsinya di waktu pengapian pada ujung busi. Jadi saat RPM ini naik, oke, naik. Saat putaran gas kita naikkan, oke, ini belum berfungsi. Jadi saat kita naikkan, oke, seperti ini. Dan waktu pembakaran atau derajat pembakarannya itu lebih maju dari 27 sebelum TMA, ini langsung maju ke 37 sebelum TMA. Ini fungsi dari TSS. Oke, seperti itu. Dan ini berpengaruh sekali, oke, karena saat kita gas seperti ini sudah berfungsi. BBM dan udaranya itu semakin banyak di ruang bakarnya yang masuk ke mesin. Jadi dibutuhkan waktu pembakaran lebih awal supaya hasil pembakarannya itu lebih merata, lebih penuh dan terbakar semua. Jadi ruang bakarnya itu menjadi bersih dan tentunya di ujung businya itu juga bersih. Ini adalah fungsi dari TSS, throttle switch sensor. Oke, ini dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap performa dari sebuah motor, karena saat dimajukan atau posisi pembakaran itu lebih besar, tenaganya juga lebih besar, dan tentunya BBM-nya itu lebih irit, businya lebih awet. Oke, terima kasih. Seperti itu teman-teman fungsi dari sebuah karburator sistem pembakaran di motor yang menggunakan karburator di Supra X 125. Ini punyanya Karisma itu sama seperti ini, ada switch sensornya. Oke teman-teman, di sini sudah saya rakit dari karburatornya. Karburator Supra X 125 yang menggunakan sistem switch sensor di jarum skepnya, di perputaran gas atau skepnya ini TSS, throttle sensor switch. Dan di sini ada beberapa masalah pada motor Supra X 125 ini. Kita bisa lihat dari warna businya tadi. Ini warnanya coklat untuk sistem bahan bakarnya, sistem pembakaran itu normal, tapi ada kelainan pada motor ini di sistem pelumasan. Ini ada kebocoran dari oli mesin masuk ke ruang bakar. Kita bisa lihat dari jumlah olinya tinggal 100 ml atau sekitar 1 gelas. Dan saya menggunakan oli federal. Ini bapaknya menggunakan oli ini sebelumnya. Oke, seperti ini. Kita akan coba lakukan penyetelan di mesin ini di bagian karburatornya. Kita nyalakan motornya. Oke. Kita putar posisi ini sudah mencapai suhu kerja sekitar 2-3 menit sampai perputaran mesinnya itu lebih enteng. Oke, ini olinya sudah mengalir ke seluruh bagian dari kalter sini tengah, kemudian naik ke bagian klep-klep makan as dan bagian kopling. Sudah lancar semua, kembali lagi ke bawah. Seperti ini sirkulasinya dan mencapai suhu kerja. Ini bisa kita dengar dari suara mesinnya. Ini sudah enteng. Kita siap untuk lakukan penyetelan karburatornya. Untuk yang pertama kita setel di posisi gasnya. Kita naikkan sedikit.
kita kurangi seperempat. Kita ke kanan, ini naik sedikit, turun, turun, naik, kita kurangi seperempat. Oke. Oke, untuk posisi normalnya seperti itu. Kita bisa lihat dari suara mesinnya. Kita putar ke kanan full, kita putar kemudian ke kiri, biasanya itu 1,5 putaran. Kemudian kita cari posisi di mana suara mesinnya itu antara menurun dan naik. Kita ambil tengah-tengahnya, kemudian kita kurangi ke kiri seperempat untuk posisi mencari setelan yang pas di karburatornya. Dan untuk motor ini mengalami beberapa masalah di sistem pembakaran. Ini tercampur sedikit oli mesin masuk ke ruang bakar. Ini biasanya knalpotnya itu berwarna biru saat digaspol, jadi intinya terjadi kebocoran oli di saat gas penuh atau motornya itu kencang seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.